Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Fauziah, Laila Rahmah, Sulistiani, Zidan Rahmat, Putri Zahwa Salsabila, Teti Damayanti, dan Ai Halimatus Salamah. Di sini kami akan menjelaskan tentang asesmen komunikasi personal dan bentuk komunikasi lainnya. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian komunikasi personal, kegunaan, kelebihan bentuk-bentuk komunikasi, tahap pelaksanaan, target dan dasar penilaian, teknik dan pembuatan penilaian. Nah, oleh karena itu, mari kita saksikan videonya. Selanjutnya pengertian. Pengertiannya adalah komunikasi personal adalah suatu bentuk asesmen alternatif yang dilakukan melalui komunikasi dengan siswa atau antar siswa. Bukan merupakan penilaian formal, melainkan penilaian informal karena hasil yang tidak langsung digunakan untuk menilai. Kegunaan asesmen komunikasi personal. A. Alternatif untuk asesmen lain. B. Menyatukan apakah kelas atau individu berjalan sebagaimana mestinya. C. Mendorong dan mengevaluasi dalam pemecahan masalah siswa. D. Menilai prestasi siswa dalam partisipasinya dalam diskusi kelas. Selanjutnya ada kelebihan dari asesmen komunikasi personal ini. Yang pertama yaitu dapat menempa keterkaitan yang jelas dan lengkap antara strategi bertanya dan fokus pembelajaran. Yang kedua ada bersifat fleksibel karena pembelajaran dan proses asesmen dapat dilakukan secara bersamaan. Selain itu, mengapa disebut secara fleksibel ini? Karena komunikasi personal ini dapat dilakukan secara spontan tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Pada asesmen komunikasi personal ini juga dapat menggali lebih dalam kedalaman pemikiran siswa. Untuk yang selanjutnya ada peningkatan keharmonisan antara guru dengan siswa. Dengan adanya asesmen komunikasi personal ini juga dapat meningkatkan hal tersebut karena adanya interaksi antara seorang guru dengan siswa. Dan yang terakhir, asesmen komunikasi personal ini juga dapat membedakan orientasi dan kelebihan siswa yang berhubungan dengan sikap, hobi, norma atau motivasi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi personal. Nah, yang pertama yaitu ada pertanyaan dan jawaban instruksional. Nah, kegiatan ini bisa meningkatkan proses berpikir dan belajar, juga memberikan informasi terkait pencapaian seorang siswa. Yang kedua yaitu konferensi dan interview. Nah, kegiatan ini untuk mengontrol kestrukturan pencapaian peserta didik. Sasarannya ialah mengenai apa yang sudah dicapai oleh peserta didik pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada diskusi kelas. Diskusi kelas ini mengambil inferensi terhadap pencapaian peserta didik. Kemudian yang keempat ada ujian lisan. Nah, guru di sini merefleksi dan memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah dipelajari untuk direspon secara lisan oleh peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan untuk evaluasi mutu dan menarik kesimpulan tentang level pencapaian yang diterima oleh siswa dari hasil selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu percakapan dengan lainnya. Nah, di sini guru dapat menemukan informasi berguna mengenai pencapaian peserta didik dengan bicara bersama orang lain. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan asesmen komunikasi personal. Ada 3 tahap pelaksanaan. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua diskusi dan proses asesmen, yang ketiga yaitu umpan balik. Pada tahap yang pertama, tahap persiapan, di dalamnya pengajar akan menyusun indikator dan scoring. Maksudnya, di sini seorang guru akan memberikan informasi mengenai topik yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Kemudian, pengajar atau guru juga akan merumuskan hal apa saja yang akan menjadi poin penilaian melibatkan siswa nantinya. Nah, yang kedua, diskusi dan proses asesmen. Dalam proses diskusi dan proses asesmen, di sini seorang pengajar akan membagikan kelompok kepada peserta didik dan akan menyeting kelas serta menilai dari
diskusi yang telah dilaksanakan dalam kegiatan. Yang ketiga, yaitu umpan balik. Dalam umpan balik ini, kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan refleksi dan evaluasi hasil. Dalam umpan balik ini, peserta didik akan berdiskusi, bertukar pikiran mengenai hasil diskusi, dan setelah itu, maka guru akan mengevaluasi hasil dari diskusi peserta didik yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada target dan dasar penilaian dalam asesmen komunikasi personal. Target yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan dapat dinilai dengan komunikasi personal. Kita dapat bertanya kepada siswa untuk melihat apakah mereka menguasai materi melalui ingatan atau melalui penggunaan material acuan yang efektif. Dan yang kedua, penalaran. Ketika proses berpikir sedang berlangsung dan secara retrospektif untuk menganalisis bagaimana siswa memperoleh jalan keluarnya, yang lebih menarik adalah kita dapat menggunakan pertanyaan proses untuk membantu siswa memahami dan meningkatkan penalaran mereka. Dan yang terakhir, pengukuran sikap. Dengan memberi motivasi dengan cara bertanya kepada siswa, satu pola yang berkelanjutan dalam pertukaran pandangan antara guru dan siswa dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang sesuai. Dengan mempercayai dan membuka akses komunikasi, maka siswa merasa nyaman untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan dan rasakan mereka akan melakukannya. Adapun untuk dasar penilaian dalam asesmen komunikasi personal, yaitu yang pertama pencapaian. Siswa yang belajar lebih akan mendapatkan nilai lebih tinggi. Dan yang kedua, bakat. Siswa yang mencapai lebih dalam dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, usaha. Siswa yang mencoba lebih keras menerima nilai lebih tinggi. Dan yang terakhir, sikap. Orang menunjukkan sikap lebih menerima nilai lebih tinggi. Selanjutnya ada teknik pembuatan penilaian, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sama. Kedua, kefasihan verbal yang mencukupi. Ketiga, karakteristik pribadi yang sesuai. 4, waktu yang cukup. 5, lingkungan yang aman. 6, siswa memahami kebutuhan akan kejujuran. Yang ketujuh, yaitu alat untuk menyimpan catatan yang akurat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari materi asesmen komunikasi personal dan bentuk komunikasi lainnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.